Oke. Teman-teman, di antara semua penjelasan Patifatul yang dia suka ngomong di Twitter, ada satu hal yang gak ganggu gua nih. Penjelasan dia yang ini nih. Coba ya gue bacain. Diberi sepotong kue kecil, lantas mati-matian bela asing. Kata Patifatul kayak gitu. Ini maksudnya apa? Gara-gara gua nggak setuju sama kebijakan dia, gue dianggap nggak nasionalis gitu. Maksudnya kayak gimana? Itu absurd banget. Dan apalagi dia ngomong soal sepotong kue kecil. Menurut gue justru poinnya gitu. Seberapa kecil yang dibilang kue itu dan siapa yang dapat. Itu yang jadi pemikiran gue sekarang. Lapar gue ini. Kue apa sih yang diomongin? Jangan lagi. Aduh, ini masalah soal siapa sebenarnya yang paling diuntungkan seandainya RIM ini memang pada akhirnya diblokir layanan di Indonesia. Ini permainan, men. Sebenarnya gue pikir-pikir. Kan tadi gue bilang ya, yang bikin masalah ini tambah kisru adalah karena banyak orang yang kurang kompeten ngomongin dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Mendingan kita ngomong sama orang yang paham. Kemarin gue pernah dengar ngeliat di seminar juga, dan waktu itu dia juga pernah diwawancara di beberapa tempat. Kayaknya orang ini tepat untuk diajak ngobrol sama kita. Dan menurut feeling gue, kayaknya orangnya udah deket nih. Nih tuh gue udah merinding-merinding tuh. Tuh kan dia nanya-nanya kan. Nah tuh orangnya. Nah kan bener nih. Enda Nasution. Mari. Enda lu duduknya sini aja. Biar enak. Ya, gue cerita sedikit ya, si Enda Nasution ini mungkin bisa dibilang seorang digital aktivis juga ya. Dia waktu itu yang ikut ngegelontorin dan juga ngencengin koin Prita yang fenomenal tersebut. Habis itu juga waktu itu gerakan 1 juta Facebooker dukung Bican juga didorong sama lu juga ya. Mungkin karena badannya gede jadi dorong-dorong mulu kali. Enda. Enda. Langsung aja nih. So ngerti. So mulai deh lu. Nggak, langsung aja. Dari poin-poinnya Patifatul yang ada 8 poin itu, pendapat lo gimana? Kalau gue dari 8 poin, 9 gue nggak setuju. Wih, kok bisa gitu? Saking nggak setujunya tuh gue. Gimana menurut lo? Kan banyak tuh 8 poin. Mungkin kalau nggak setuju itu berarti ada kesan bahwa dia betul tapi lu nggak setuju gitu kan. Okay. Kalau gue akan bilang 8 itu salah semua gitu. Iya, 8 itu salah semuanya. Salah semua. Kenapa lo bisa bilang gitu? Ya itu tadi salah satunya udah ada 4 poin yang sudah apa namanya? Udah dibahas tadi ya? Ya udah dibahas kan. Perwakilan udah ada dan lain sebagainya gitu. Nah, satu menurut gue ya, kalau kita bahas medianya atau formatnya, Twitter 140 karakter gitu. Apakah itu tempat untuk seorang menteri secara resmi mengumumkan kebijakannya? Itu kan satu gitu kan. Ada cara-cara lain yang lebih elegan yang bisa dilakukan tanpa harus kemudian memblow out-nya ini nggak lewat media, bahkan lewat Twitter misalnya gitu. Jadi yang menurut lu adalah medianya ini udah salah nih ya, penggunaan media dia yang salah membuat asumsi orang jadi berantakan karena ngomongnya ngaco juga. Iya kan, gitu. artinya kita dapatnya setengah-setengah kan, walaupun ditulisin 1 sampai 8. 140 karakter pula lagi. 140 karakter pula, nggak bisa kalau kita nge-tweet gitu, oke lah gitu kan, sehari-hari bahas segala macam, no mention atau kode gitu. Media udah salah. Kalau kontennya sendiri dari 8 poin, kontennya gimana Mas? Kontennya juga artinya tadi kalau gue keluar dari bahwa ini satu perusahaan RIM gitu ya, terus kemudian gue akan ngomong bahwa kebijakan atau yang mau dilakukan ini akhirnya jadi sesuatu yang sifatnya apa ya, mencari sensasi malah jadinya. Oh, menteri cari sensasi. Ya kan, setiap kali mau ada isu reshuffle keluar anti pornografi. Oh iya? Ngincar trending topics juga kali ya? Iya, trending topics juga. Selalu jadi pembicaraan lagi gitu. Tapi oke lah, kita mulai ke prakteknya apa yang Patifatul minta. Patifatul minta itu salah satunya yang gue inget adalah supaya datanya atau apa servernya tuh dipindahin ke Indonesia. Ya. Karena salah satu tujuannya adalah supaya kepolisian Indonesia itu bisa ngelihat semua datanya, kemudian bisa menangkap kalau ada teroris yang menggunakan fasilitas itu untuk saling bertukar pikiran atau apa segala macam. Benar nggak itu? Yang namanya server itu kan komputer sebenarnya. Ya. Komputer mau ditempatin di Indonesia, mau ditempatin di mana? Kalau kita nggak dikasih akses, percuma. Ya percuma nggak dikasih. Akses itu maksudnya username sama password gitu. Username sama password ke situ untuk ngecek. Udah gitu kalaupun bisa masuk, bisa ngerti nggak apa yang ada di dalamnya gitu. Yang namanya server data, raw data, nggak ngerti. Sekian banyak gitu. Jadi bukan prinsip dalam level prinsip udah salah menurut gue. Jadi percuma. Berarti mungkin nggak sih, maksudnya dengan tuntutannya Pak Menteri ini, sebenarnya dia atau orang-orang di dalamnya tidak mengerti apa yang dia tuntut sebenarnya gitu loh. Asik tajam api. Gue pengen tahu aja. Kalau tinggal di mana, Dek? Kalau Dika kan arahnya sepolos itu, maklum mahasiswa gitu ya. Berpikiran bahwa Pak Menteri nggak ngerti. Kalau gue mikirnya, dia ngerti, dia sangat pintar. Justru ada agenda lain di balik
menggiring Rim datang ke sini. Kalau Wah, feeling gue. dia menghargai menteri kita lebih jauh daripada kita yang lain ya. Biasa gitu, gue giring-giring ke atas baru kedar. Gimana menurut lu? Gue sih nggak akan berusaha mengira-ngira apa yang ada di belakang Nggak mau ini. spekulatif. Nggak mau spekulatif. Tapi intinya adalah bahwa pada saat kita ngomongin yang kayak gini nih, ada isu pembangunan infrastruktur informatika, akses internet yang harusnya lebih banyak lagi di Indonesia yang akhirnya terlupakan kan. Pendidikan. Isunya malah jadi ini. Malah jadi yang kayak gini yang tidak ada manfaatnya kalau buat gue gitu. 2 juta, berapa? 3 juta pengguna BlackBerry. Pengguna handphone di Indonesia ada berapa? Ada 150 juta. Kita ngomongin cuman yang 3 juta doang gitu. Artinya ini tuh sesuatu yang tidak harusnya difokuskan, tidak seharusnya diprioritaskan. Dan harusnya ada fokus lain yang harusnya di level seorang menteri itu bisa melihat lebih jauh dan lebih strategis gitu. Karena penyataan seorang menteri seharusnya kan normatif, bukan hal-hal yang tiba-tiba berubah. Kalaupun teknis di level yang juga prinsip. Atau mungkin gitu. ini tujuannya, hubungannya mungkin ke pajak yang tadi kalian omongin ya? Nah, ini. Soal empang-empang tadi ya. Gimana menurut lu? bukan? Kan diprotes katanya pajak nggak bayar dan segala macamnya. Itu juga satu ya, tadi udah bukan porsinya dia lagi. Yang pejabat pajak ditanya juga, bahkan itu rahasia perusahaan bisa bayar pajak atau enggak. Nggak bisa dikonfirmasi. Kedua, ketika sudah ada PT RIM Indonesia, artinya transaksi yang dilakukan oleh telco sebagai carrier-nya pasti membayar, dan pasti ada pada saat transaksi kan pasti ada Kena PPN ya? PPN di situ kan gitu. Kemudian pekerja PT RIM Indonesia-nya kan digaji, pasti ada Pajak juga. pajak penghasilannya kan. 2 juta orang yang beli itu juga bayar. Bayar. Pasti di situ sudah termasuk dalam ini ya. Sekarang daripada kita ngomongin pajaknya, lebih baik kita ngomongin bagaimana cara supaya lebih banyak orang lagi yang punya akses internet gitu. Seperti Mas ini mungkin contohnya. Apa sudah ada internet? Bingung. Jangan. Tapi minimal benar tentang internet pajak saja kan? tidak kenal ya. Minimal bener. Ya, jadi gue coba untuk simpulin dikit. Pertama, permintaan dia untuk mindahin server ke sini untuk ngintip itu udah salah. Karena lu nggak useless. butuh mindahin. Iya, Yang penting lu dapat dimanapun username juga password. bisa. Di sana pun lu bisa intip. Bisa. Itu salah pertama, oke. Yang kedua, lu tadi bilang bahwa intinya adalah daripada lu minta hal-hal yang aneh, lebih baik lu fokus sama hal-hal yang Emang lebih bisa baik lagi. dibangun, iya. Fokus akses internet lebih banyak masyarakat, itu maksud lu tadi? Oh iya, jelas. Oke. Bandwidth diperbesar. Bandwidth speed. diperbesar, harga dipermurah lagi. gitu. Nah, Infrastruktur ya? kalau masalah pemblokiran situs pornografi gimana? Kan Nah. katanya RIM udah confirm tuh ya, udah setuju. Confirm. Kira-kira implementasinya gimana nanti? Setuju, dalam arti gini, oke, konten pornografi ya, kita bahas konten pornografi. Satu adalah tugas siapa sih sebenarnya untuk ngurusin konten pornografi itu dan di level mana gitu. Kalau yang saya pikirkan paling efektif adalah menteri bisa bikin kebijakan. Nih, seluruh penjual laptop atau penjual handphone harus di dalamnya terinstall software atau aplikasi yang bisa memfilter konten pornografik. Siapa tahu itu akan digunakan oleh anggota keluarganya, Ya, gitu kayak kan? parent Itu bisa safety ada. lock gitu kan. Bisa. Atau bisa edukasi terus- ya? Atau edukasi, termasuk juga kemudian edukasi untuk menggunakan itu untuk orang tua yang nggak tahu, gitu kan? Sehingga pilihan ada di kita sebagai pengguna. Karena internet itu berbeda dengan misalnya media TV atau media radio atau koran yang dimana penggunanya jauh lebih aktif daripada media yang lain. Kalau kita nggak nyari yang agak-agak mesum, Nggak akan tiba-tiba nggak akan muncul tiba-tiba juga. muncul. Gitu. Oke, jadi yang kalau gue simpulin lagi ya, biar kita sama-sama paham aja. Berarti kalau misalnya soal konten konten pornografi itu tidak mungkin dilakukan top down gitu. Jadi itu dilakukan oleh kita sendiri dan sebenarnya di internet juga ada kan. Kalau kita buka Firefox Kalau kita kan ada tuh. kalau kita mau ngomongin soal mungkin atau enggaknya dari sisi teknis sebenarnya selalu mungkin. Hmm. Cuman yang harus dipikirkan adalah resource. Satu adalah mau nggak sih kita seperti itu? Misalnya Cina melakukan itu, ada Great Firewall dan dia lakukan dan digunakan nggak hanya untuk konten pornografi tapi lawan politik, kemudian isu yang sensitif, bahkan bencana alamnya diblok dari media. Iya, gue ngeri Berarti- malah disalahgunain gitu Nah, informasi seperti yang berharga itu. ini. Kedua, resource-nya gede banget. Ada 30.000 orang yang ngurusin kayak gitu doang Iya. tiap hari ngecekin. Bukan hanya konten porno, tapi yang diomongin di forum, yang diomongin di Twitter, Ya, hal-hal semua berkaitan dengan negara, dipantau kan? semua. Jadi Kalau mau itu serius ngeri ya. banget. Iya, Kalau mau repot serius. ngurusin penjahat, padahal di negeri ini yang lebih penting diurusin itu sebenarnya pejabat. Bisa hadir. Gokil. Tapi itu ya. Tadi lu nyebut negara-negara lain. Sebenarnya kan RIM ada dalam tanda kutip kasus dengan negara lain kan bukan cuma di Indonesia. Di India juga, di Uni Emirat Arab juga, di China juga. Kalau di China kan konteksnya adalah China nggak mau, kalau lu mau kerja sama dengan kita, lu harus setuju untuk blokir pornografi dan yang kritis sama pemerintah. Nah, kalau di India juga tujuannya terorisme. Apakah Nah, selalu ada lah alasan-alasan itu. Dan selama ini
sebagai sebuah entity bisnis pasti akan berusaha negosiasi lah gitu. Dan itu nggak pernah jelas di UAE seperti itu, di India drop kasusnya, di Saudi Arabia juga seperti itu. Tapi pokoknya kalau memang itu mau dikejar gitu, bisa lah negosiasi mana ya term yang masuk dan tidak. Tapi Bang, kemudian nggak harus keluar di Twitter Dan dulu. sorry, kemudian menurut gue yang masih diberesin tuh undang-undangnya dulu. Karena gini, semua undang-undang yang dipakai oleh Pak Tifatul sebagai senjata, 3 undang-undang yang udah lu sebutin tadi, buktinya nggak cukup kuat kan? Karena RIM masih bisa berkelit. Kalau emang undang-undangnya udah mantap, udah kuat, pasti juga RIM langsung nyerah lah. Dia kan juga nggak bodoh, punya barisan lawyer juga. Iya, betul. Tapi itulah kalau misalnya aku rasa ya, kenapa nah? Tapi itu yang kalau misalnya aku rasa ya, menteri komunikasi kita itu tuh salah mulu dalam mengkomunikasikan gitu loh. Dia nge-tweet salah mulu, ngasih statement juga semuanya ditanggapin dengan Bahasa sangat Inggris salah, grammarnya gitu. salah. Bahasa Inggris grammarnya salah. We mind. Ini menteri komunikasi yang tidak bisa berkomunikasi gitu. Kenapa nggak ganti aja jabatannya jadi Miskominfo? Oh, miskomunikasi. Kalian Bagus. Seandainya gue jadi bisnis main, ikut sana sini, hey it's business main. Tiap pagi sarapan santai baca koran, gak usah pusing nasib rakyat yang jadi korban.